Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, bersama saya lagi Mbah Muda Ki HJ atau disebut juga dengan nama Karebet. Oke, ya. Kali ini kita akan melanjutkan pemberian ilmu agama kepada warga masyarakat di seluruh dunia. Ya, bersama saya. Ya, banyak kurang lebihnya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uh, Ya, sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat, waras, kuat, masih dalam keadaan ya, aman. Ya, karena tanpa adanya keberkahan dari Allah itu, kita tidak akan bisa hadir. Ya, kita tidak akan bisa dalam berbentuk yang sempurna. Mungkin saja kita berada di suatu tempat yang lain seperti rumah sakit ataupun di lembaga pemasyarakatan. Ya, oke. Dan tidak lupa pula kita bersyukur kepada para perantara agama, dimulai dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, dan kepada para penyampai-penyampai agama, semua penyampai agama, atas karena jasa mereka lah agama Islam itu bisa sampai kepada kita. Ya, untuk itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khair. Dan buat teman-teman semua pemirsa yang menonton video ini, ya saya juga bersyukur kepada kalian semua atas kesempatannya. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khair. Ya, kenapa saya bersyukur ya? Karena Allah telah berfirman, "Man la yaskurun nasa wala yaskurillah." Artinya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada para manusia, ya sesamanya manusia, kalau dia itu berbuat baik, ya contohnya ya teman-teman yang sudah menonton video ini, ya itu kan sudah berbuat baik kepada saya, ya, itu ya saya wajib mensyukuri. Man la yaskurillah, maka dia belum dikatakan syukur kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada sesama kita ini yang sudah berbuat baik, maka kesyukuran kita ini belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Ya, oke. Alhamdulillah. Langsung saja kita memulai ya pemberian ilmu agama ini ya kepada kita semua. Langsung saja disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillah. Ya, langsung saja kita mulai, lalu kita terangkan. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, iku man, ada orang yaqulu yang mengatakan mereka, yang berkata mereka, amanna, iman kami billahi, pada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan pada hari akhir, pada hari kiamat. Wa mahum, dan tidak ada mereka bimu'minina, orang yang beriman. Jadi dari sebagian manusia yang ada di muka bumi ini, itu di antara mereka banyak yang mengatakan kami ini iman. Kami ini iman kepada Allah, dan kami juga iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Kami itu percaya pada Allah. Kami itu percaya pada hari kiamat, bahwa Allah lah Tuhan yang berhak disembah. Satu-satunya berhak disembahan itu hanyalah Allah. Dan kami juga percaya bahwa hari kiamat pasti terjadi. Adanya hari kiamat, kami itu percaya, iman. Padahal mereka tidak beriman. Ya, di kategori ini termasuk adalah sifatnya orang munafik. Ya, mereka bilang percaya, ya, padahal tidak. Itu dengan keraguan-raguannya mereka, ya. Yukhadi'una, sama menipu mereka, Allah, pada Allah, walladzina amanu, dan pada orang-orang yang beriman. Ya, mereka, tujuan mereka itu untuk menipu pada Allah dan pada orang yang beriman. Ya, orang yang beriman kepada Allah, tujuannya mereka untuk menipu. Ya, menipu bagaimana caranya? Kok bisa dikatakan menipu? Ya, menipu, ya mereka itu menipu orang iman. Nah, karena di saat bertemu dengan orang iman, mereka juga berkata, kami juga adalah orang iman. Nah, jadi tapi aslinya dia itu tidak iman. Nah, ya, namanya orang munafik, ya, aslinya itu tidak iman. Tapi di saat bertemu dengan orang iman, dia juga mengatakan dia itu adalah orang iman. Nah, bagaimana? Dia juga menipu pada Allah. Ya, dia juga menipu pada Allah. Dia mengatakan kami ini iman pada Allah. Ya, sama ya. Kami ini iman pada Allah. Padahal mereka tidak iman kepada Allah. Wa ma yakhda'una, dan tidak menipu mereka illa, kecuali anfusahum, pada diri mereka. Wa ma yas'uruna, dan tidak merasa mereka. Akan tetapi mereka tidak merasa kalau sesungguhnya mereka itu telah menipu pada diri mereka sendiri. Ya. Ya, akan tetapi mereka tidak merasa kalau sesungguhnya, ya, sebenarnya mereka itu telah menipu pada diri mereka sendiri. Ya, bagaimana mereka itu bisa menipu pada diri mereka sendiri? Ya, ya karena mereka itu termasuk orang yang rugi. Ya. Nah, kenapa menipu pada diri mereka sendiri? Ya, dia mengatakan orang iman, di saat ketemu orang iman, dia juga mengatakan saya ini orang kafir ketika saya ini orang yang kufur ketika bertemu dengan orang yang kufur. Ya, sama-sama maksudnya ya, di saat mereka ketemu dengan orang yang mabuk-mabukan, ya mereka berkata, saya juga teman kalian. Nah, di saat ketemu orang yang
beriman, ya mereka juga mengatakan saya ini juga adalah orang yang iman, ya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan sedekah, memberikan sedekah, ya mengerjakan semua perintah dan larangan Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ya, akan tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Oke. Fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka, marudun, sakit. Ada penyakit, yaitu penyakit keraguan. Karena sesungguhnya di dalam hati mereka itu ada penyakit keraguan. Ya, ragu-ragu yang menyelimuti hati mereka. Ya, makanya keyakinan itu ya harus kita tanamkan sampai mendarah daging. Ya, biar tidak mudah terpengaruh. Jangan sampai kita masih ragu-ragu. Ya, kebenaran agama Islam ini sudah banyak sekali buktinya. Ya, ceritanya dulu Fir'aun itu jasad yang diutuhkan. Ya, kalau kita mau membuktikan apakah ada namanya Fir'aun, itu ada. Ya, salah satu bukti juga itu Ka'bah yang ada di tanah Mekah itu masih ada. Jadi benar-benar kita harus percaya bahwa kehidupan dulu itu benar-benar ada. Ya, intinya kita percaya, kita iman. Oke. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka menambah siapa Allahum pada sakitnya mereka, ragu-ragu keraguannya mereka. Karena mereka menanamkan keraguan di dalam hatinya, maka Allah menambah keraguan mereka. Mereka itu semakin ragu bertambah, tidak bisa iman. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan alimun yang menyakitkan, dan bagi mereka nanti akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Bimakanu, sebab apa-apa yang ada mereka yakribuna, mendustakan mereka. Sebab mereka telah mendustakan keimanan mereka kepada Allah. Jadi di sini telah menekankan jadi siapa saja yang tidak mau beriman kepada Allah akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Jadi tidak bisa kita pungkiri, mau tidak mau kita itu harus bisa iman. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa menetapkan keimanan kita kepada Allah, Sang Maha Pencipta, Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya Allah. Karena nantinya konsekuensinya kita itu akan disiksa dengan siksaan yang menyakitkan. Ya, seperti yang sudah saya bilang kemarin, siksaan yang menyakitkan yang paling ringan diterima oleh pamannya Nabi Ali bin Abu Thalib. Itu adalah siksaan yang paling ringan. Diambilkan bara api dari neraka, kemudian diletakkan di telapak kakinya. Maka api itu mampu mendidihkan otaknya. Nah, bara api itu cuma diletakkan di telapak kaki, namun darah di otaknya mendidih. Terus otak yang mendidih itu bagaimana kalau tidak tersiksa, tidak panas itu semua badan? Tidak mungkin. Kita itu masak air saja, kalau dikatakan sudah mendidih, tentu saat panci-pancinya, saat tempat memasaknya juga panas, akan merasakan sakit. Ya, sama dengan manusia. Manusia juga kalau sudah dikatakan mendidih darah di otaknya, maka semua badannya juga akan merasakan sakit, tersiksa dengan panasnya bara api. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah penyampaian Al-Quran, ayat Al-Quran dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.